Nah, jadi pada Bincang Nalar edisi November kali ini, kita akan membahas terkait topik pemberdayaan perempuan dengan tema perempuan berkarya, perempuan berdaya. Nah, dan di sini kita juga sudah bersama dengan pemateri-pemateri yang sangat berpengalaman di bidangnya. Ada Kak Zulfa Fauzia sebagai founder Female in Action dan juga merupakan mahasiswi manajemen IPB angkatan 2017. Jadi masih sangat muda tapi sudah membuat karya yang luar biasa, yaitu salah satunya Female in Action. Dan juga Kak Aisyah yang merupakan ketua Female in Action Regional Makassar dan juga merupakan salah satu dewan konsultatif di UKM KP Unhas pada tahun 2019. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih saya persilahkan kepada Kak Zulfa Fauzia untuk memberikan pengantar terkait topik pemberdayaan perempuan ini. Kepada Kak Zulfa dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih atas pembukaannya. Terus juga, halo Aisyah, salah satu partner. Satu partner gitu ya. Kita jadiin konten ini konten yang diskusi gitu ya, yang menarik dan insya Allah ini bermanfaat gitu buat teman-teman di Makassar gitu dan bisa diakses sama yang lain juga kayak gitu. Nah, teman-teman kalau bicara tentang pemberdayaan perempuan itu aspeknya luas banget kalau bicara tentang pemberdayaan perempuan. Dan kalau kita bicara pemberdayaan perempuan yang dihubungkan dengan konteks muslimah, itu aku justru bangga menjadi muslimah kayak gitu, bangga berada di dalam Islam gitu, karena pemberdayaan perempuan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum itu gitu. Waktu zaman Taurat udah muncul, perempuan itu selalu dijadikan makhluk yang agung, artinya diangkat yang awalnya sebagai ikon seks, ikon budak gitu kan. Tapi Islam selalu mengutamakan bahwa perempuan itu adalah pusat dari peradaban kayak gitu. Nah, kalau bicara pemberdayaan perempuan tadi yang aku bilang konteksnya memang sangat luas. Jadi ada dua sisi nih teman-teman. Kita melihat dari sisi barat, kita melihat juga dari sisi timur gitu. Nah, pemberdayaan perempuan dari konteks barat itu pemberdayaan perempuan yang lumayan keras gitu, lumayan keras. Karena apa? Karena dia itu berasal dari Romawi kuno, kemudian bangsa-bangsa Eropa yang memang pada zaman dulu perempuan itu memang ditindas, dijadikan budak, pemuas seks gitu. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka anti dengan laki-laki gitu, memandang laki-laki itu sebagai seseorang yang musuh gitu, bahkan mereka menyebut musuh gitu. Makanya mereka tuh anti banget dengan yang namanya pernikahan, komitmen, bahkan ada yang memutuskan untuk ya udah saya mencintai sesama perempuan aja gitu, yang penting saya berdaya, saya berkarir gitu. Itu konsep yang very hard gitu, sangat keras dan kadangkala melenceng gitu, sangat melenceng bahkan gitu dari fitrah sebagai perempuan itu kayak gitu. Nah, ada juga nih konsep pemberdayaan yang dari dulu sudah ada, yaitu konsep pemberdayaan di timur. Ini lebih ke lebih ke timur-timuran gitu ya, ke budaya Islam gitu. Nah, ini yang kita pegang nih teman-teman, ini yang harus kita lurusin gitu, bahwa di dalam agama manapun tidak ada yang menjadikan perempuan sebagai budak seks atau sebagai seseorang yang lemah, agama manapun dan terkhusus Islam kayak gitu. Dan konsep pemberdayaan perempuan itu dimulai ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menghormati ibu, menghormati perempuan, dan menggunakan menutup aurat ya gitu. Itu salah satu bagian dari pemberdayaan perempuan. Dan zaman dulu memang
perempuan dilarang gitu ya ikut keluar rumah untuk berperang, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada perempuan yang ikut bersama Rasulullah gitu. Bahkan pada zaman dulu itu Khadijah itu dia womanpreneur-nya di Arab gitu. Kalian bayangin 3/5 kekayaan di Arab itu milik Khadijah gitu. Artinya lebih daripada separuh kekayaan di Arab Saudi itu milik womanpreneur-nya Khadijah gitu. Dan kalian bayangin gitu seberapa kerennya leadership seorang Khadijah, seberapa kerennya skill communication dari Khadijah yang itu karyawan-karyawannya itu ya ini laki-laki Mekah kayak gitu yang membawa dagangan gitu kan. Nah sebenarnya dari situ kita udah bisa lihat bahwa pemberdayaan perempuan itu sebenarnya udah ada sejak dulu gitu. Tapi teman-teman pemberdayaan perempuan ini kadangkala dikontaminasi oleh isu-isu yang itu menggeserkan pemikiran kita gitu. Kayak misal ya perempuan kalau berkarir gengsi banget kalau harus berumah tangga juga kayak gitu. Perempuan kalau misalkan berumah tangga kayak nggak ada artinya gitu sebagai seorang ibu gitu loh. Padahal esensi kita adalah di sini sebagai pencetak generasi nomor 1 gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan di dalam pemberdayaan perempuan. Pada intinya adalah perempuan itu mulia, perempuan itu harus dihormati, dan laki-laki pun juga sama. Laki-laki juga harus bisa menempatkan dan menghormati perempuan. Teman-teman bayangin seorang Umar bin Khattab yang iblis aja takut sama dia nggak berani marahin istrinya. Nah, jadi paradigma itu yang harus diluruskan gitu, bahwa kita nggak boleh anti sama laki-laki gitu dalam memberdayakan perempuan, dan perempuan itu memang sudah seharusnya gitu menjaga kehormatannya. Ya aku selalu bilang high value woman gitu loh, dan kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri gitu, dan itu sebenarnya kunci utama dari pemberdayaan perempuan sih. Kita percuma kita mengkeluarkan gitu kan, tapi perempuannya sendiri tidak menyadari dia begitu berharga, ya gimana gitu kan. Kita juga tetap harus menyampaikan itu gitu, dan perempuan gak seharusnya disalahkan ketika dia memilih karir atau ketika dia memilih berumah tangga, gak seharusnya. Karena menurut aku setiap pilihan itu punya konsekuen, dan setiap pilihan itu harus kita harus tahu tanggung jawab dan tujuannya seperti apa gitu. Jadi pada intinya pemberdayaan perempuan itu mengembalikan perempuan kepada fitrahnya, mengembalikan perempuan kepada rule-nya, dan memaksimalkan perempuan untuk menyadari betapa berharganya dirinya, kayak gitu. Itu kalau dari versi aku. Ya, itulah tadi pengantar dari Kak Zulfa Fauzia. Jadi sangat menarik ya, bahwa ternyata kunci pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah bagaimana mengembalikan perempuan kepada fitrahnya, dan juga perempuan itu juga harus menghargai dirinya sendiri. Dan juga tadi dibahas terkait pemberdayaan perempuan dari versi barat, terus juga di timur, dan juga dari perspektif agama, dan juga Islam itu sangat-sangat menghargai perempuan. Nah, selanjutnya nih kita ke narasumber selanjutnya, yaitu Kak Aisyah. Silahkan Kak untuk menyampaikan pengantarnya, Kak. Oke, thank you ya. Jadi tadi udah banyak banget di-share juga sama Zulfa ya, perihal bagaimana sih sebenarnya esensi dari pemberdayaan perempuan itu sendiri. Jadi lebih banyak ke hakikatnya bahwa perempuan bisa mengeksplor diri tanpa melupakan fitrah dirinya. Kayak gitu, sebagaimana terlahir sebagai seorang perempuan. Nah, saya mungkin nanti akan menambahkan saja apa yang tadi dijelaskan. Tapi sebelumnya saya izin share screen dulu, saya ada bahan materi. Semoga cukup juga ya waktunya 10 menit. Saya takutnya lewat, tapi nanti kita coba skip bagian yang penting-penting aja. Oke. Gimana tampilannya? Udah kelihatan di layar? Ininya apa namanya? Slide-nya? Ya, Kak, udah kelihatan. Udah ya? Oke, sudah ya. Sip. Jadi hari ini kita kan akan membahas tentang perempuan berkarya, perempuan berdaya ya. Jadi saya buatin semacam bahan materi sedikit aja berkaitan dengan penjelasan itu gitu ya. Nah, saya mungkin mau membuka dulu dengan sebuah statement ataupun quotes yang memang bagi saya ini saya suka banget juga sih dari Malala Fun.
itu tentang words to ponder. We want every girl to know that her voice, suara mereka, dalam artian aspirasi mereka, ide mereka, hal-hal yang mereka inginkan, action, apa yang mereka mau lakukan, and contribution can change the world. Begitu. Ini mungkin sangat klise dan sangat besar gitu ya, tapi kalau kita bisa menariknya ke hal-hal yang sederhana, kita bisa tarik kok ke langkah-langkah yang stepnya gimana sih voice, action, and contribution-nya perempuan itu bisa memberikan kontribusi bagi pertama mungkin dari dirinya sendiri, ke keluarganya, lingkup yang lebih besar, ke pertemanannya, organisasinya, atau bahkan ke pekerjaan dan negaranya itu sendiri. Jadi kayak, oke, kita berangkat dari hal-hal yang sederhana, dan kita percaya 3 hal ini bisa kita berikan gitu untuk kehidupan kita sebagai perempuan. Karena saya juga pernah mendengarkan bahwa perempuan ini kan rahim kehidupan ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan rahim kehidupan, karena dalam artian secara physically kita memang punya rahim ya, itu yang membedakan juga dari laki-laki, sehingga kita bisa mengandung, kita bisa ya mengandung anak, menyusui dan sebagainya. Nah, kenapa juga disebut sebagai rahim kehidupan? Karena banyak banget generasi-generasi yang lahir dari perempuan gitu ya, bahkan para pemimpin-pemimpin negara saat ini, para pemimpin organisasi, CEO perusahaan, semua orang-orang besar dan siapapun itu lahirnya juga dari seorang ibu gitu ya, seorang perempuan yang tentunya mengasihi, menyayangi kita semua. Gitu. Nah, kita mau bicara dulu nih sebenarnya apa kabar sih perempuan di Indonesia saat ini? Kita paham nih bahwa sekarang perempuan kalau mau disuruh juga jabarkan ya banyak juga, alhamdulillahnya kita syukuri bahwa banyak sekali perempuan prestatif, inspiratif yang tentunya punya keahlian di bidangnya gitu. Kalau kita urutkan ini saya sebutin aja kayak Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, Evi Kartini, ahli nuklir loh, ternyata perempuan juga. Terus Ibu Dian Siswarini, CEO dari salah satu perusahaan telekomunikasi. Kemudian ada Najwa Shihab, mungkin teman-teman suka nonton juga, broadcaster yang memang pure berjuang sebagai seorang perempuan dari karirnya yang nol sampai yang saat ini kita siapa sih yang nggak kenal mereka semua kayak gitu. Nah, tetapi di lain sisi kita perlu berbangga dengan hal ini, tetapi kita juga tidak menutup mata dengan beberapa hal yang ternyata terjadi di sekitar kita nih. Kalau kita lihat kasusnya ya teman-teman, ini saya ambil dari data Sulawesi Selatan. Mungkin juga Sulfa pernah lihat data ini juga dari analisa via Makassar ya. Ada angka kekerasan perempuan yang ternyata 78% didominasi oleh kekerasan pada perempuan. Betapa besarnya angka itu ya, kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Dan ternyata dari mana sih asalnya itu kalau kita lihat dari data? Oh, ternyata dari orang yang paling terdekat seperti suami, pasangan, tetangga, keluarga, bahkan sama orang yang circle-nya paling dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga kasus-kasus perempuan dalam hal ini ada woman depression gitu ya. Entah itu dalam hal ini dia depresi karena kehidupannya, karirnya, hubungannya, dan seterusnya, itu bisa banyak sekali dampaknya kayak gitu. Yang ketiga, kita juga tidak bisa memungkiri ada juga kasus tentang kehamilan kematian ibu hamil ya, kematian ibu hamil, entah itu karena pernikahan dini atau child marriage atau mungkin HIV/AIDS atau mungkin gangguan kesehatan lainnya yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan juga kondisi fisik. Itu tidak bisa dipungkiri dan ini dampaknya besar juga bagi perempuan yang sedang mengandung gitu ya. Terus selanjutnya, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kabar perempuan saat ini juga kita lihat, oh ternyata banyak juga nih angka putus sekolah yang didominasi sama si perempuan, dengan angka terbesar itu ada di putus sekolah di tingkat SMA gitu. Bisa disebabkan karena banyak faktor. Nah, dari berbagai kasus ini kita bisa lihat bahwa meskipun kita sangat mengapresiasi banyak sekali perempuan-perempuan yang berprestasi dan inspiratif, kita juga perlu untuk aware bahwa masih banyak kasus-kasus berkaitan dengan perempuan yang terus perlu kita lihat, telaah lebih baik, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir dan kita bisa kembangkan melalui potensi dirinya gitu. Nah, ini mungkin juga saya tampilkan data. Tadi kan Sulfa lebih banyak bicara soal filosofi ya, tentang dari barat, dari timur, dan sebagainya. Di sini saya ingin melengkapi apa yang disampaikan sama pemateri sebelumnya, bahwa kita lihat nih bahwa problemnya saat ini 70% usia produktif pada bonus demografi didominasi sama siapa sih? 49,5% loh, berarti hampir setengahnya itu didominasi sama perempuan. Usianya usia produktif gitu ya, usia yang bisa menghasilkan sesuatu secara finansial, bisa berkarya dengan idenya, bisa membangun keluarganya, dan seterusnya gitu. Terus kita juga melihat problem bahwa GDI ya, ini juga jadi based on-nya juga via berkembang, itu karena memang Gender Development Index dalam kita lihat di SDGs number 5, yaitu gender equality, ternyata kita masih berada di urutan yang cukup jauh nih, dari sekian ratus bahkan beribu-ribu negara yang lain, kita
beradanya di 117 negara gitu ya, dengan beberapa kategori kita masih rendah di beberapa hal gitu. Sama kita juga bisa lihat bahwa scorecard SDGs kita juga selain berada di 117 negara urutannya, kita juga masih berada di skor yang berstatus E. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata ini juga hal yang perlu kita perhatikan, dan bagaimana peran pemerintah, peran stakeholder, peran kita semua nih untuk bagaimana memajukan peran-peran dan kontribusi dari pemberdayaan perempuan di sekitar kita gitu. Nah, tadi Sulfa sudah sempat juga jelasin nih bahwa pemberdayaan perempuan itu bukan berarti kita menutup mata gitu sama laki-laki atau mungkin mengeksklusifkan diri kita gitu. Oke, perempuan saja nih yang harus dipenuhi hak-haknya dan seterusnya, tidak. Tapi esensi dari pemberdayaan perempuan itu atau esensi dari poin gender equality itu dia tidak membahas tentang fundamental role as a human. Jadi yang saya baca itu di bukunya, di buku dan juga di ini ya, penjelasan dari Presiden Republik Indonesia bahwa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs number 5 itu dia tidak pernah menyentuh bahwa perempuan itu seperti apa sih masalah roles dan masalah esensi sebagai perempuan gitu ya. Tetapi yang dia tekankan adalah apakah perempuan sampai sejauh ini sudah punya aksesibilitas yang jauh, aksesibilitas yang mumpuni untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Coba teman-teman lihat ya, ada 9 poin di sini. Ini in English semuanya karena saya langsung ambil juga dari poin SDGs. Ini lihat ya, kalau kita baca semua ini bicara soal tentang aksesibilitas. Bagaimana perempuan dapat aksesibilitas berkaitan dengan mungkin bersekolah, aksesibilitas mengakses kesehatan, bahkan aksesibilitas untuk bisa berperan secara politik pemerintahan, jikalau memang teman-teman mau terlibat di parlemen misalnya, atau hal-hal lainnya, misalnya teknologi, apalagi ini misalnya tentang kesehatan dan sebagainya ya, ekonomi. Jadi tidak pernah menyentuh hal-hal yang sangat fundamental. Jadi kita tidak lagi berdebat masalah apakah perempuan atau laki-laki yang lebih di atas, tidak. Jadi pemberdayaan perempuan itu paradigmanya mengarah pada apakah perempuan punya aksesibilitas yang luas untuk bisa mengakses semua 9 poin yang sudah dijelaskan oleh pemerintah ini. Kayak gitu. Nah, kenapa isu pemberdayaan perempuan ini menjadi eksis di tengah masyarakat gitu ya? Kenapa bisa, sekarang kan udah banyak nih gerakan-gerakan, contohnya kayak Female in Action, mungkin teman-teman juga pernah dengar juga komunitas yang lain, startup juga ada Women Works, banyak lah pokoknya startup atau startup, komunitas, social enterprise yang bergerak di bidang isu pemberdayaan perempuan. Kenapa ini menjadi eksis? Karena memang kita tidak bisa memungkiri banyak hal-hal yang berkaitan dengan diskriminatif pada perempuan. Tadi udah saya sebutkan beberapa case-nya. Kedua, angka pernikahan ini juga kita tidak bisa bendung, hampir 40.000 anak perempuan menikah di bawah umur setiap harinya, bayangkan ya. Terus kita juga nggak bisa memungkiri adanya pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan, baik fisik, verbal, catcalling, teman-teman mungkin pernah dapat catcalling di jalan, atau bahkan sekarang lebih banyak ngarahnya ke cyber gitu ya, lebih ke virtual kayak gini, apalagi karena di tengah pandemi ya, kayak gitu. Terus kita juga paham bahwa perempuan mulai muncul nih dengan beberapa kompetensi gitu ya. Kita lihat perempuan sudah bisa kuliah sampai mana, bisa bekerja, bisa bangun bisnis, dan seterusnya gitu ya. Terus komunitas atau kelompok pemerhati hak perempuan dan yang speak up tentang isu perempuan di berbagai sektor. Jadi dewasa kali ini tuh masih banyak banget tadi komunitas yang muncul itu untuk speak up tentang isu-isu perempuan gitu. Dan banyak hal-hal berkaitan dengan ketimpangan gender yang terjadi di sekitar kita, sehingga isu tentang pemberdayaan perempuan ini menjadi eksis di tengah masyarakat yang kita bahas di dewasa kali ini, kayak gitu. Nah, kalau kita menelusuri ke hak perempuan Indonesia ya, saya mengutip dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Oh, ini konvensinya cukup lama ya, 1978 ya, dari Komisi Kedudukan Perempuan PBB. Dia menjelaskan ada 5 hak perempuan Indonesia yang mungkin teman-teman juga perlu pahami, apalagi di sini semua perempuan ya. Jadi perlu pahami, ada hak dalam ketenaga kerjaan. Berarti bicara soal ya menjadi tenaga kerja jika memang kita memilih untuk misalnya menjadi wanita karir atau mungkin berkarya di bidang tertentu. Hak dalam kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi biasanya. Hak dalam pendidikan, sekolah, les, belajar, akses kemana-mana. Hak dalam perkawinan dan keluarga, jadi tidak ada paksaan dalam hal ini membangun keluarga dan juga membangun hubungan gitu ya, misalnya menikah dan seterusnya. Kemudian punya juga hak dalam kehidupan publik dan politik. Di sini saya garis bawahi, perempuan punya hak untuk bisa terlibat aktif dalam berbagai lembaga-lembaga publik, entah itu misalnya komunitas, atau mungkin jadi ibu-ibu PKK misalnya ya, kan biasa ibu-ibu PKK, atau mungkin ikut arisan-arisan, atau apapun yang berkaitan dengan
kehidupan publik dan juga bisa terlibat, punya hak juga ketika mau dipilih ataupun memilih gitu, itu punya hak. Jadi ini yang perlu diterangkan kepada halayak publik bahwa esensi dari pemberdayaan perempuan ini membicarakan tentang hak-hak perempuan yang tentunya perlu untuk diperhatikan juga sama seluruh stakeholder, terutamanya buat laki-laki misalnya memandang perempuan seperti bagaimana gitu. Nah, kalau ini sih lebih ke hak perempuan. Tadi kalau yang sebelumnya ditinjau dari PBB, kalau ini ditinjau dari Departemen Hukum dan HAM gitu ya, RI. Bisa dilihat dari perempuan punya hak untuk berdaya, seperti bagaimana judul kita di slide pertama ya. Kemudian perempuan punya hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisa dilihat dari mana? Oh, banyak. Sosial budaya, tenaga kerja, pendidikan, sosial hukum, politik, dan seterusnya. Ketiga, perempuan juga punya hak dalam hal ini kesehatan. Tadi udah saya jelasin reproduksi, seks yang aman, keluarga berencana, dan seterusnya. Ini khususnya buat keluarga perempuan-perempuan yang akan membina keluarga ke depannya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bilang nih terus peran perempuan untuk ibu kita, Ibu Pertiwi gitu ya, maksudnya untuk Indonesia, untuk negara kita tercinta itu seperti apa gitu ya. Jadi peran perempuan dalam hal ini memberdayakan diri itu dengan menjalankan peran diri kita dengan optimal. Jadi sebagaimana kita diciptakan ya, fitrahnya perempuan kan, ya kita dikenal dengan orang yang sangat kental ataupun sangat mendalam di sisi emosionalnya gitu ya. Gunakan itu, kemudian optimalkan itu dengan segala peran kita, dilengkapi dengan kasih sayang, kemudian empati terhadap orang lain, saling menghargai, dan seterusnya. Kemudian hayati peran kita, kan kita kalau dalam kehidupan itu bisa saja berbeda-beda peran ya, kayak misalnya saya saat ini berperan sebagai, misalnya sebagai apa, sebagai anak juga, misalnya sebagai kakak perempuan di keluarga saya, sebagai sahabat perempuan di teman saya, sebagai apa lagi, sebagai pekerja misalnya kalau di lingkup pekerjaan gitu. Maknakan dan berikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan standar diri masing-masing. Setiap orang bisa punya cerita yang berbeda. So make your story gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ya perempuan tidak bisa membanding-bandingkan diri juga nih, karena kadang-kala kita juga merasa insecure karena perempuan lain ya kayaknya, wih dia sudah bisa ini, dia sudah bisa capai ini. Pertanyaannya, apakah selama ini kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang menjadi PR kita lah bandingkan diri kita dengan pencapaian kita sebelumnya. Gitu. Bahkan ini ngerasa tersaingi sama perempuan yang lain. Iya, aku jujur pernah dapat info itu juga sih sebenarnya dari teman. Ya, jadi kayak kaget juga sih sebenarnya. Benar. Yang harusnya juga. Woman support to woman gitu kan, tapi jadinya woman fight to woman. Iya, benar gitu. Jadinya apalagi sekarang kita lihat banyak banget ya kayak masalah ini yang kayak body shaming lah, terus kayak ada yang punya masalah terus kayak tidak dipedulikan atau kayak merasa bahwa masalahmu apa sih, kayak nggak penting apa segala macam. Itu kan bagian-bagian kita tidak mendukung kondisi-kondisi perempuan yang lain, padahal sebenarnya kita hadir untuk saling menguatkan kayak gitu. Benar-benar setuju banget iya. sih. Nah ini aku singkat-singkat aja. Jadi kalau tadi aku bilang bahwa pada dasarnya kita ketika hidup ini bisa punya banyak peran ya teman-teman ya, tidak hanya sekedar oke, saya sebagai anak perempuan, tidak, tapi kita kadang-kala akan menjadi sebagai anak. Pasti beda ya perannya sebagai anak, sebagai mahasiswa yang lagi kuliah saat ini, sebagai pemimpin kayak Zulfa jadi pemimpin di VIA, CEO VIA, aku pemimpin di VIA Makassar, mungkin teman-teman ada pemimpin organisasi juga, itu beda peran loh, beda peran pasti beda tanggung jawab yang dimiliki. Terus peran sebagai istri dan ibu, jika lo teman-teman nanti insya Allah kedepannya bakalan membangun keluarga ya, jadi pasti juga semakin bertambah nih perannya dan bisa saja langsung double peran di 5 peran ini bersamaan gitu. Nah semakin kita bisa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, meningkatkan kemampuan kita, maka insya Allah ke-4, ke-5, ke-7, ke-10 peran ini bisa kita jalankan dengan baik gitu. Nah, ini aku mau jelasin dulu dikit, gimana ya? Ini adalah kapasitas diri sebagai perempuan yang bisa dijadikan wujud kebersyukuran kita. Tetapi di satu sisi kita perlu kembangkan juga nih. Bukan berarti karena kita udah punya ini semua berarti lantas kita nggak kembangin, nggak ya? Jadi yang aku mau bilang nih, ini menurut penelitian ya, tapi tidak bisa digeneralisir juga. Perempuan terkenal sebagai pribadi yang multitasking. Pernah nggak sih lihat meme ataupun poster dari orang? Terus kayak perempuan tuh di satu sisi pegang sapu, gendong anak, masak, ya kan, nyuci baju, sambil nge-laptop. Iya, mungkin kayaknya fitrah dirinya juga sih, maksudnya dia bakalan perempuan bakalan menggunakan banyak peran nih, menjalankan banyak peran ketika di usianya saat itu, sehingga diberikanlah satu rezeki atau satu kompetensi dari Tuhan untuk multitasking nih. Nah, jadi bisa menyelesaikan beberapa hal di waktu yang cukup mepet-mepet,
tapi bisa optimal. Nah, ini satu hal yang perlu disyukuri. Tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Nah, sementara kalau laki-laki kadang-kala ini sebagian besar ya laki-laki kadang-kala disampaikan dia lebih banyak condong ke pribadi yang agak fokus orangnya kalau laki-laki. Jadi sekali fokus optimal. Kalau kita rada-rada banyak nih yang harus diurus gitu ya, gitu. Jadi cerewet juga gitu. Ya cerewet juga gitu ya. Jadi banyak kayaknya emang sudah seperti itu kayaknya. Kalau kita perhatiin ibu kita iya kan, rata-rata kayak bisa ngerjain bagi gitu. Terus kedua attention to detail, kita cenderung nih ada beberapa kapasitas, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa perempuan ini cenderung berfokus pada hal-hal yang detail. Makanya kadang-kala pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan sekretaris, bendahara, terus hal-hal teknis lainnya itu kadang-kala diberikan ke perempuan. Tapi di satu sisi sebenarnya laki-laki juga bisa melakukannya. Cuman kadang-kala ini kita melihat hal-hal yang terjadi seringkali di masyarakat ya, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, ini juga paling sering kita tahu nih, perempuan kayaknya paling sering menggunakan di sisi emosional nih. Jangan sampai nanti ketika mengambil keputusan, jadinya tidak logik gitu. Bukan berarti seperti itu sih sebenarnya, perempuan juga bisa berpikir secara logik, karena kita percaya bahwa banyak pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan instansi, atau bahkan ketua-ketua komunitas yang saat ini juga perempuan yang mengambil peran itu, kayak gitu. Jadi, emotional approach-nya ini bisa digunakan, maksudnya pendekatan secara emosionalnya ini juga bisa dimanfaatkan ketika misalnya kayak perempuan mau bicara one by one dengan orang gitu ya, mau bicara satu persatu sama orang, misalnya ada masalah di organisasi, kadang-kadang perempuan itu jauh lebih jauh lebih empati gitu ya, jadi ketika berkomunikasi itu lebih mudah masuk-masuknya. Makanya biasanya kalau ada masalah organisasi, coba deh kamu bicara yang perempuan, kayaknya dia mau bicara dari hati ke hati, kayak gitu. Nah, itu juga kadang-kadang perlu kita tingkatkan juga gitu. Terus disiplin dan rapi, bisa semua sih juga disiplin dan rapi, tapi ini juga bisa kita kembangkan. Terus decision making. Nah, perempuan itu cenderung kalau decision making itu meskipun dia agak sedikit cenderung agak agak sedikit takut mengambil keputusan dibanding laki-laki, tetapi ternyata penelitian mengatakan semakin tinggi pendidikan perempuan, misal dia sekolah nih sampai S2, S3, bahkan sampai jadi profesor, maka semakin mudah dia mengambil keputusan. Mungkin ditinjau dari latar belakang pendidikannya, ditinjau dari seberapa banyak pengalaman hidup yang dia lalui. Nah, ditinjau juga dengan finansialnya, kan kadang-kala seringkali kita melihat perempuan ada beberapa keluarga yang perempuan segala pengambilan keputusan itu diarahkan ke laki-laki. Tapi semakin kita misalnya tadi punya pendidikan yang tinggi, semakin kita sekolah, maka kita semakin mudah dan semakin berani mengambil keputusan. Gitu. Itu juga perlu ditingkatkan. Jadi ini mungkin teman-teman punya hal yang lain juga bisa ditambahkan, tapi ini 5 yang bisa saya simpulkan, hal-hal yang perlu kita syukuri sebagai perempuan gitu ya, untuk meningkatkan potensi kita. Gitu. Nah, ini singkat saja. Terus lantas kalau kita sudah sebagai seorang perempuan yang hebat, yang punya journey kita masing-masing, yang punya perjalanan hidup kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, pertama, ini saya kasih poin-poin biar teman-teman bisa lebih ingat juga. Pertama, self-love, teman-teman. Mencintai diri sendiri. Ada orang bilang, jangan mencintai orang lain kalau kamu belum mencintai diri kamu sendiri. Ya, mungkin secara logik ya, kamu nggak bisa mencintai orang lain kalau diri kamu sendiri kok kamu nggak kenal, kamu nggak paham sama diri kamu nggak tahu momen apa yang membuat kamu bahagia, kayak gitu. Terus yang kedua, sebagai perempuan, yuk mari kita biasakan kata-kata yang positif. Makanya tadi masalah kita seringkali woman fight woman gitu, karena kita seringkali menggunakan kata-kata yang negatif ketika berkomunikasi dengan perempuan. Padahal baiknya kita mendukung nih, misalnya ada teman yang kayak, Kak, saya mau ikut lomba esai, Kak, saya mau ikut lomba melukis misalnya ya, kita kasih apresiasi, tidak menjatuhkan atau lantas tidak kita mengubur baik-baik atau dalam-dalam mimpi yang dia sudah miliki, kayak gitu. Terus teman-teman bisa buat jurnal kebersyukuran. Sebagai perempuan, semakin banyak kita bersyukur, maka semakin kita bisa merawat kesehatan mental kita. Terus apalagi nih, membuat standar kebahagiaan sendiri. Nah, ini kadang-kala juga yang membuat orang insecure atau sering membandingkannya dengan orang lain, karena perempuan seringkali membuat standar kebahagiaannya sendiri. Contoh, standar cantik. Nah, cantik itu yang putih, yang rambutnya panjang, yang tinggi misalnya, atau yang kulitnya putih. Padahal kita bisa bikin standar cantiknya masing-masing. Karena cantik kan juga relatif ya kan. Nah, meskipun memang ada model sih yang kadang-kala menjadi role model kita, tetapi pada dasarnya ya cantik itu relatif gitu ya. Nah, ada orang bilang ya cantik ya luar dalam gitu ya. Jadi selain yang terlihat, ya juga harus ada inner beauty katanya ya. Lembut, kemudian kasih sayang, saling menghargai gitu ya, berkomunikasi dengan baik, dan seterusnya.
Terus lakukan aktivitas yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan diri. Contohnya kayak gini, lagi kajian, apalagi berkomunitas, berorganisasi. Bisa juga kembangkan kesehatan fisik kita. Jadi selain perempuan jangan sampai misalnya kayak pokoknya yang olahraga itu misalnya yang laki-laki aja olahraga berat. Dan kita juga ya bisa meningkatkan kesehatan kita dengan olahraga, dengan aktivitas fisik lainnya gitu. Nah, bergabung dalam komunitas yang memiliki minat dan passion yang sama. Ini penting juga sih bagi menurut saya juga sih ya teman-teman. Semakin kita berkumpul dalam satu circle yang punya visi misi yang sama, punya passion yang sama, semakin terbuka pemikiran kita untuk mengembangkan diri. Kayak gitu. Terus apalagi ini ada di sini juga merasa bersyukur dan berikan self reward pada setiap pencapaian diri. Nah, jadi kalau teman-teman sudah melakukan sesuatu, perempuan sudah melakukan sesuatu, baiknya diberikan self reward. Self reward itu apa sih? Bisa macam-macam. Teman-teman suka nonton drakor misalnya ya kan? Sekarang kayaknya lagi banyak-banyak nonton drakor nih ya. Nah, itu nonton. Suka makan coklat, makan. Suka apa lagi? Menjahit, melukis, main sosmed, silahkan berikan reward yang bisa membuat kamu meningkatkan kesehatan mental kamu. Gitu. And the last, dari seluruh tadi yang saya jelasin berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, apa yang harus dilakukan, gimana perspektifnya, lalu lantas apa sih manfaat pemberdayaan perempuan ini terhadap 3 hal, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau secara ekonomi, ketika kita perempuan berdaya secara ekonomi, mampu misalnya menghasilkan penghasilan sendiri atau mungkin mampu memberdayakan keluarga secara ekonomi, maka tentu dia akan bisa meningkatkan taraf kehidupan. Dalam hal ini mungkin taraf kehidupan dari segi pendapatan, finansial, dan juga status sosial kita. Karena kan status sosial itu berbanding lurus juga dengan pendapatan kita ya. Nah, orang kan dikategorikan ada status sosial yang rendah, menengah, sama atas. Itu dipengaruhi sama apa? Dipengaruhi pasti karena finansial dan juga pendapatan kita. Kedua, kalau kita berdaya secara ekonomi, kita bisa membantu finansial keluarga dan mengaktualisasikan diri. Saya suka bisnis nih, saya suka bikin jual-jual tertentu, saya suka berdaya dalam hal ekonomi, bisa bantu keluarga, bisa juga untuk kita kesenangan diri kita merasa bahwa lebih berdaya, lebih teraktualisasi diri ketika kita mampu mendapatkan sesuatu gitu. Terus selanjutnya, secara manfaat pemberdayaan perempuan secara sosial apa sih? Pertama, bisa tingkatkan keterampilan sosial kita. Misalnya, keterampilan kita berbicara, bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang karakter yang berbeda, bertukar ide-ide, berkolaborasi menyiptakan sesuatu, dan seterusnya. Kedua, ketika perempuan berdaya secara sosial, dia mampu secara berani terlibat dan berperan aktif dalam lembaga sosial. Lembaga sosial ini nggak harus yang besar ya, tapi boleh dari hal-hal kecil tadi yang aku sebutin, kayak misalnya tadi kayak ibu PKK, arisan, kalau biasa ibu-ibu ya, pengajian, kalau kita komunitas, UKM, gitu-gitu itu lembaga sosial. Gitu. Jadi dia tidak merasa insecure, kayaknya yang berorganisasi itu kayak laki-laki aja, atau kayaknya yang pintar bicara saja, padahal kita punya hak untuk itu. Terus terakhir, budaya. Ketika perempuan berdaya, secara budaya, manfaatnya apa sih? Dia bisa mengkulturasikan, jadi membawa culture-culture itu kepada generasi berikutnya. Culture di sini saya bagi dua ya, culture secara benar-benar secara budaya dari segi suku ras kita, etnis kita, misalnya tadi kayak saya misalnya orang Bugis gitu ya, orang Sulawesi, Zulfa juga orang Kalimantan ya Zulfa ya? Iya, Kalimantan, Banjarmasin, Dayak. Banjarmasin gitu ya, Dayak misalnya. Itu kan tiap wilayah kan pasti punya adat-adat tertentu buat perempuan gitu ya, ada nilai-nilai tertentu. Itu bisa kita turunkan ke anak cucu, ke saudara kita, ke keluarga kita. Selain culture dalam bentuk etnis, kita juga bisa menurunkan atau meregenerasikan lifestyle kita atau gaya hidup kita. Budaya kan tidak hanya dilihat dari etnis dan suku ya, tapi lifestyle itu besar cakupannya. Gaya hidup kita itu adalah budaya sebenarnya. Terus terakhir kita bisa membangun peradaban kita sebagai rahim kehidupan yang tadi saya sebutin di awal. Dan ketika itu terbangun, itu udah baik. Makanya biasa selalu disebutkan bahwa perempuan ini madrasah pertama nih buat anak-anaknya kelak. Berarti kalau perempuannya udah teredukasi dengan baik, sudah meningkatkan kapasitas dirinya, rajin belajar, rajin mengasah kemampuan, insya Allah buat keluarga, buat anak, buat saudara, buat anak cucu ke depannya itu insya Allah juga bakal mengalir nih ilmu-ilmu dan juga lifestyle-nya ke depan. Kayak gitu. Yes, itu aja sih dari saya tentang pemberdayaan perempuan. Semoga bisa mewakili diskusi kajian kita hari ini gitu. Gimana? Ya baik Kak, terima kasih banyak atas
pengantarnya yang sangat-sangat lengkap ini, Kak. Mulai dari permasalahan pemberdayaan perempuan, terus juga hal-hal apa saja yang perlu dilakukan perempuan, dan juga manfaat pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, mungkin ini karena sudah menunjukkan pukul 9:51 dan Kak Zulfa juga ini ada agenda ya Kak jam 9. Mungkin pertanyaannya Kak satu-satu saja, jadi masing-masing untuk Kak Zulfa dan Kak Aisyah. Mungkin ke Kak Zulfa dulu nih Kak. Boleh. Nah, Kak, bagaimana sih tips-tips dari Kakak untuk supaya bisa perempuan itu terus berkarya, Kak? Mungkin dari sebelum menikah dan juga sampai nanti ketika sudah menikah. Karena kan berat banget nih pertanyaannya. Ya Kak, karena kan perempuan ini juga punya peran-peran reproduktif lah begitu Kak kalau sudah menikah nanti. Benar. Ya Kak. Silakan Kak. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Mungkin ini sudah dijelaskan sama Aisyah tadi ya. Ada beberapa poin sebenarnya sudah dijelaskan juga gitu. Gimana kita supaya tetap bisa berkarya, bisa berdaya di saat will preparation kita menuju marriage gitu kan. Dan setelah marriage gitu kan. Nah, yang pertama dulu nih. Kita sekarang berada di masa-masa yang sangat produktif, teman-teman. Di masa yang kita punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk melakukan apapun sesuai passion dan apa yang kita mau gitu. Dan disinilah waktu kita proses perempuan menemukan jati dirinya gitu. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa kita keliru, nggak apa-apa kita gagal. Itu wajar gitu loh. Dan itu adalah proses pertama, tips pertama yang harus perempuan lewati untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi perempuan yang sukses gitu. Itu pertama. Karena kadangkala kita sebagai perempuan dituntut untuk perfect, untuk sempurna gitu. Padahal perempuan tuh nggak bisa sempurna, teman-teman. Kita tuh pasti akan ada kekurangannya. Kita pasti bakal ada gagalnya. Kita juga pasti ada pasti ada sisi insecurity di dalam diri kita masing-masing kayak gitu. Jadi it's okay, terima diri kamu, kemudian belajarlah dari kegagalan-kegagalan itu gitu. Dan itu menurut aku disitulah letak perempuan yang hebat, karena tidak semua perempuan berani keluar dari zona nyaman kayak gitu. Karena di masa-masa kita seperti ini kan lebih mending ibaratnya nih lebih mending untuk bucin gitu kan, atau lebih mending untuk ya udahlah sekedar sosmed gitu kan, bikin pic yang bagus gitu, atau ngedrakor aja kayak gitu kan. Ya it's okay lah hal-hal seperti itu, tapi perempuan yang hebat itu tahu proposisinya sampai mana kayak gitu. Dan kemudian tips yang kedua adalah kunci dari perempuan yang high value woman adalah ketika perempuan itu memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang bagus. Nah, ini jadi poin, jadi inner beauty bagi seorang perempuan. Gak peduli kamu seperti apa tampilan luarnya, sederhana kah atau seperti apakah, itu di luar kendali kita. Allah sudah menentukan itu kepada diri kita gitu. Itu yang selalu aku tekankan kepada setiap perempuan, bahwa setiap perempuan itu tidak bisa dijadikan standar kecantikan yang seperti Aisyah bilang gitu. Kita nggak bisa bilang kalau perempuan cantik harus ABCD, nggak bisa teman-teman, karena Allah sudah memberikan kita dengan bentuk yang sangat beragam kayak gitu. Dan sangat-sangat close minded kalau kita menilai kecantikan perempuan itu hanya dari fisiknya saja gitu. Dan kecantikan, kekuatan, dan inner beauty dari seorang perempuan itu sebenarnya terletak dari kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah, apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi itu ketika perempuan bisa mengelola dan mengenali emosinya itu gitu. Nggak cuma mengelola loh ya, nggak cuma menahan, tapi mengenali emosi kita gitu. Ketika kita senang, kita harus bersikap seperti apa. Ketika kita sedih, kita harus bersikap seperti apa. Ketika kita insecure, kita harus kayak gimana memanage diri kita. Itu perempuan yang cerdas. Karena apa? Kita punya 5 peran sekaligus nih teman-teman. Dan mungkin sekarang baru 3 gitu ya, on the way, jadi istri dan ibu. Kalau kelima-limanya kita dapetin di saat waktu yang berbarengan, itu akan menguji emosional kita, teman-teman. Dan perempuan yang hebat adalah ketika perempuan itu bisa memanage dirinya sendiri. Itu start with your emotional dulu gitu. Nah, kemudian ketika emosi seseorang itu baik,
segimanapun dia, orang tuh pasti akan menarik hal-hal yang positif di sekitar dia gitu, entah itu teman-teman yang positif, kemudian sahabat-sahabat yang positif, atau partner yang positif gitu. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua adalah spiritual, kecerdasan spiritual. Perempuan tidak pernah terlepas dari kecerdasan spiritual, karena gini teman-teman, perempuan yang hebat, banyak sekali perempuan yang hebat, tapi dia melupakan satu hal, itu kecerdasan spiritual. Banyak perempuan yang berkarir, perempuan yang sukses gitu kan, tapi dia lupa satu hal, itu kecerdasan spiritual. Bahwa apa? Bahwa kita itu hakikatnya apa? Hakikatnya di sini sebagai pencetak generasi peradaban. Kita, tujuan perempuan itu diciptakan awalnya untuk apa? Melengkapi seorang laki-laki gitu. Dan kecerdasan spiritual inilah yang akan membentuk kita menjadi perempuan yang bervalue gitu loh, memiliki nilai, memiliki prinsip. Dan menurut aku dengan kecerdasan spiritual juga perempuan itu memiliki prinsip yang kuat, sehingga nggak mudah disentuh sama laki-laki, nggak mudah asal bergaul, nggak mudah asal terjebak sama hal-hal yang negatif gitu, karena kita tahu ada batasan-batasan di dalam agama kita kayak gitu. Oh, perempuan-perempuan karir di barat itu kurang cerdas apa teman-teman? Sangat cerdas, mereka sangat cerdas malahan. Tapi mereka kurang satu, kecerdasan spiritual. Kalau udah depresi, kalau udah stres, pelariannya kemana? Ke drugs, atau mungkin dunia malam, dan lain sebagainya. Dan kita, ketika kita memutuskan untuk menjadi high value woman, kita harus memiliki dua kecerdasan itu, gitu. Karena aku yakin, kalau IQ, semua orang pasti punya sisi kecerdasan masing-masing, gitu. Nggak perlu kita bahas, gitu ya. Ibaratnya kita punya bakat dan passion kita masing-masing, kayak gitu. Nah, kemudian tipsnya yang ketiga adalah, ketika kita udah punya dua kecerdasan ini, kita akan bisa menghargai diri kita. Kita akan lebih merasa diri kita itu berharga. Ingat ya, ketika Allah sudah memberikan amanah untuk kita mengemban kehidupan di dunia ini, artinya you are worth it as a woman gitu. Artinya kamu tuh worth it sebagai perempuan. Kamu tuh spesial gitu. Kamu nggak layak untuk dibandingkan sama yang lain, karena kamu satu-satunya gitu. Kamu nggak ada bandingannya gitu. Aisyah nggak bisa dibandingin sama Zulfa nggak bisa dibandingin sama Fatimah gitu kan. Semua punya sisi uniqueness-nya masing-masing gitu. Dan balik lagi, di mana yang dinilai sebenarnya adalah kesabaran perempuan, kemudian sisi kita tidak pantang menyerah, kekuatan kita dalam menghadapi tantangan, dan bagaimana kita menjadi perempuan yang bukan menjadi drama queen ya teman-teman. Ini selalu aku sampaikan. Perempuan hebat itu bukan menjadi perempuan yang drama queen gitu, yang hebat bikin skenario gitu ya. Enggak, orang nggak butuh perempuan yang seperti itu. Kita sekarang butuh perempuan yang problem solving gitu. Artinya apa? Artinya jadi perempuan itu adalah perempuan yang berorientasi kepada solusi gitu, yang berfokus kepada karya, berfokus kepada hasil, dan berfokus kepada proses, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau bahkan ngegosip orang lain. Jangan seperti itu gitu. Kita fokus untuk memberi support kepada orang, mengucapkan hal-hal positif, kemudian fokus kepada diri kita sendiri untuk menguatkan diri kita dan membangun karya-karya kita gitu. Kayak misalkan aku sekarang pegang FIA gitu kan. Di sisi yang sama aku juga diberi amanah untuk beasiswa gitu kan. Nah, kemudian di sisi yang sama juga aku ada project pembuatan buku gitu. Project pembuatan buku aku secara pribadi di luar buku Female in Action gitu kan. Itu sebenarnya satu waktu yang memang menguras emosi kita, menguras tenaga kita gitu. Tapi di sini aku berpikir, oh justru masa-masa inilah yang menantang diri aku untuk aku lebih preparation. Gimana nanti kalau aku misalnya punya anak, gimana nanti aku mendampingi suami aku ketika mungkin nanti urusannya banyak banget kayak gitu. Karena kita harus jadi ibaratnya jadi calon perempuan yang high value woman tadi kayak gitu. Dan ketika kita sudah sampai di titik dimana wah saya sudah berani untuk komitmen, saya sudah siap nih untuk bisa menerima kekurangan orang lain atau partner yang lain gitu kan. Itu syarat pertama loh teman-teman. Sebelum kamu berkomitmen, sebelum kamu memutuskan untuk berada di hubungan, kamu harus bisa dulu menerima diri kamu sendiri. Karena kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima kekurangan partner kita atau kekurangan orang lain kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ketika sudah on the way gitu kan, udah memutuskan di tahap ini gitu ya, masa-masa kita mungkin. Nah, disitulah sebenarnya perempuan harus bisa bijaksana. Ini sikap yang perempuan itu harus ada.
berhubungan tadi dengan drama queen gitu ya. Kalau drama queen itu selalu harusnya harus aku gitu. Kita jangan jadi perempuan dengan ego yang tinggi. Kita harus bijak, kita harus realistis, tapi juga menggunakan perasaan kita gitu. Jadi seimbang nih antara logika dan perasaan kita kayak gitu. Dan disitulah perempuan harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Mau dia menjadi wanita yang berkarir sekaligus berkeluarga atau dia mau fokus kepada keluarga. Di situ sebenarnya perempuan itu dinilai kebijaksanaannya. Karena apa? Karena cara perempuan itu mengkomunikasikan keinginannya dengan sopan, dengan baik, kemudian cara kita bisa menghargai pendapat orang itu diuji loh di saat kita di titik itu gitu, karena nggak semua tentang kita, di situ ada tentang orang lain juga gitu. Dan di saat masa-masa inilah kita melatih mental kita untuk bisa menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri, dan yang terpenting adalah menurut aku kalian harus merasa bahwa kita itu adalah orang yang spesial, mutiara. Mau gimana pun bentuknya, mutiara itu mau dia jatuh di lumpur pun akan tetap berharga, akan tetap diambil sama orang. Dan mutiara itu nggak dinilai dari apa ya, dari physically aja, tapi dari kandungan di dalamnya itu seperti apa. Ada ininya loh, grade-nya loh mutiara itu gitu. Ada yang grade paling rendah, ada grade yang paling tinggi, dan itu tergantung kandungan dan kekuatannya gitu. Dan itu juga perempuan, seberapa tinggi nilai kita, seberapa tinggi prinsip kita sebagai seorang perempuan. Jadi untuk sekarang jangan pernah membandingkan diri kamu, karena Tuhan aja tuh gak pernah ngebandingin kamu sama orang lain gitu. Dan kamu tuh spesial banget gitu. Itu sih dari aku sendiri. Thank you. Makasih banyak nih Kak atas sharingnya, sangat berharga sekali nih untuk kami nih sebagai perempuan. Nah, jadi itu tadi ya Kak, bagaimana kita harus terus belajar, terus juga meningkatkan EQ dan juga SQ, dan juga yang ketiga menghargai diri sendiri supaya menjadi high value woman tadi. High value woman. High value woman. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Aisyah nih Kak. Nah, jadi kakak ini kan juga sama nih sama Kak Zulfa juga sangat-sangat produktif nih Kak. Mulai dari mengurus komunitas Sabtu Satu Atap ya Kak, terus juga saat ini juga ada project yang di Instagram itu Kak. Jadi saya ikuti Instagram kakak yang teman belajar project, terus juga saat ini juga sibuk di startup seperti itu Kak. Dan intinya banyak sekali kesibukannya kakak. Nah, bagaimana sih supaya kakak bisa memaksimalkan peran-peran kakak di situ? Karena kan kakak juga sebagai anak, sebagai intinya banyak sekali peran yang kakak emban begitu. Nah, itu gimana nih Kak cara untuk memaksimalkannya? Silahkan Kak Aisyah. Okay. Sip. Oke, jadi untuk cara memaksimalkan peran, jadi kalau bagi saya sendiri, tadi udah disebutin juga sebelumnya, jadi kalau saya itu sebenarnya kayak gimana ya, secara simpelnya itu saya selalu menerapkan yang namanya konsep here and now dalam setiap kegiatan saya. Gitu. Kita kan nggak bisa memungkiri kita punya banyak peran ya, tadi jelasin sama Zulfa bisa bersamaan, bisa juga kita mungkin baru 3 peran nih, tapi kedepannya bakal lebih banyak lagi, jadi kita latih diri kita sedari sekarang ini supaya nanti kedepannya tidak kaget gitu dengan banyak peran yang hadir. Nah, jadi saya selalu menerapkan here and now. Here and now itu kan artinya here, di sini dan sekarang. Jadi contohnya nih misalnya, anggaplah setelah ini ada kegiatan lagi nih, misalnya agenda, ada pertemuan, ada rapat, dan seterusnya. Saya selalu menerapkan yang namanya here and now pada saat ini, gitu. Jadi, ketika pada saat itu, saya mencoba untuk mengoptimalkan hal tersebut. Tidak lantas memikirkan hal lain, kemudian tidak fokus, kemudian tidak optimal. Karena kalau ketika itu terjadi, kita jadinya tidak optimal di semua peran yang ada. Gitu. Jadi pertama itu tadi ya, menerapkan here and now. Dan yakin dan percaya kalau kita sudah berada di sini, dan kita berasa jiwa, raga kita, secara fisik, secara psikologi, secara rohani kita itu ada di lokasi itu, di kegiatan itu, maka akan memudahkan kita dalam memaknai setiap peran yang kita alami, yang kita emban gitu ya. Kedua, maknai setiap perannya gitu. Jadi
jangan misalnya kayak ada peran terus kayak kita tidak memaknai kita perannya sebagai anak kan kita harus maknai kita sebagai anak sebagai harus seperti apa sih kita juga perlu memaknai kalau kita misalnya sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang ketua dan sebagainya tadi itu dimaknai sebagai apa sih tanggung jawabnya itu seperti apa role-nya seperti itu jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu apa tugas dan tanggung jawab kita apa konsekuensi dari pilihan keputusan yang kita ambil dan seterusnya gitu terus yang ketiga selalu evaluasi diri gitu. Jadi mungkin semacam berefleksi ya. Mungkin teman-teman di sini sering melakukan refleksi tanpa teman-teman sadari tiap malam misalnya sebelum tidur atau mungkin ada momen-momen tertentu me time gitu ya. Kita berefleksi tentang kehidupan kita. Oh gimana nih kita sudah seminggu ini, sebulan ini atau mungkin per hari itu juga kita refleksi apa aja yang udah kita lakukan. Tadi kesalahan apa sih yang kita lakukan? Lantas kalau udah ada yang salah apa yang harus kita perbaiki? Gimana caranya? Besok lusa ide apa lagi yang kita mau canangkan. Jadi kayak makanya selalu ada energi di setiap waktu karena memang kita selalu mengevaluasi sampai mana batas kapasitas kita gitu. Itu sih kalau bagi saya dan tiap orang bisa beda-beda ya teman-teman cara untuk bisa manage waktu ataupun manage perannya. Jadi intinya optimalkan saja setiap peran yang ada dan jangan pernah juga takut untuk berkata tidak ya teman-teman. Kadang-kadang kayak gitu nih. Ada juga orang yang mungkin mau sibuk nih semua ya produktif. Tapi kadang-kadang ketika diberikan tawaran, ini ada project nih atau mungkin ada sesuatu, terus dia merasa kayak, oh saya kan orangnya produktif nih ya kan, dan seterusnya. Terus mengiyakan hal tersebut. Lantas ternyata nggak bisa menghandle. Atau mungkin karena mepet waktunya, atau mungkin karena kita punya banyak kerjaan juga nih, atau apa segala macam. Lantas apa? Jadinya nggak optimal. Jadinya tidak memberikan performance yang baik kepada partner kita, rekan kerja kita, rekan organisasi kita. Jadi jangan takut berkata tidak pada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan long term goals kita. Misalnya bertolak belakang nih ya sudah enggak apa-apa. Kita boleh kok mengatakan tidak dan itu kita punya hak nih untuk karena kita kan berkaitan dengan diri kita nih, fisik kita dan psikologis kita. Kita berhak memilih mana yang membuat kita nyaman dan membuat kita bisa stay produktif di situ. Gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sangat mencerahkan nih Kak. Jadi itu tadi ya tips-tipsnya itu bagaimana menerapkan here and now. Jadi berarti di sini dan juga kini. Jadi fokus dan juga mindful. Terus juga memaknai peran dan konsekuensinya juga dan juga mengevaluasi diri. Nah. Mungkin mungkin sampai sini saja Kak untuk diskusinya. Terima kasih banyak Kak. Jadi di sini banyak sekali yang kami dapatkan nih Kak, terutama terkait itu tadi yang bagaimana membiasakan diri untuk saat ini produktif, saat ini adalah masa-masa belajar. Jadi nanti ketika memperoleh peran yang lebih banyak lagi dalam hal ini insya Allah ketika nanti jadi istri atau jadi ibu itu sudah bisa terbiasa seperti itu Kak.